Ini adalah contoh buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Beresia Elsade Natalia Aritonang, NPM 2109100269, Prodi PGSD kelas H. Di sini saya mau bagi-bagi informasi kepada teman-teman semua mengenai tentang lingkungan hidup sekitar di tempat tinggal saya yang terletak di Desa Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinemba, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Oke, kalian bisa melihat teman-teman semua bahwa saya ada di perkebunan kelapa sawit. Kenapa saya pilih perkebunan kelapa sawit? Karena perkebunan kelapa sawit adalah mayoritas mata pencaharian mayoritas penduduk di tempat tinggal saya ini. Oke, kita bisa melihat sini banyak sekali pohon kelapa sawit, dan juga pohon kelapa sawit ini sangat banyak manfaatnya buat mata pencaharian penduduk setempat di sini, yaitu mulai dari daun dan buahnya. Nah, daun itu sangat bermanfaat juga buat penduduk setempat dengan dijual kembali, atau setiap ada pemanenan, masyarakat setempat bisa mengambil daunnya atau lidinya diambil lalu dijual kembali dengan harga yang cukup lumayan tinggi, yaitu berkisar 3.000 1 kilo. Jadi masyarakat setempat sangat-sangat banyak mengambil daun-daun pelepah dari sawit ini. Dan juga selain itu, dari buahnya juga di sini juga banyak manfaatnya, karena buahnya ini dapat dijual dengan harga yang tinggi juga, yaitu berkisar 3.000 juga. Dan kita bisa melihat bahwa sawit ini saat ini sangat tinggi harganya. Jadi masyarakat sempat di sini sangat berantusias untuk menanam dan merawat sawit. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke dalam perawatannya, yaitu perawatannya terdiri dari beberapa tahap, dan itu juga banyak, yaitu mulai dari penanaman, penyemprotan, pemupukan, penunasan, dan juga pengimasan, pembabatan, dan juga ada namanya pemanenan. Atau pemanenan itu adalah tahap terakhir, yaitu mengambil hasil buahnya dan dijual kembali. Oke, kita masuk ke dalam penanaman, yaitu penanaman itu dilakukan dari bibit yang kecil atau bibit yang sangat kecil, yaitu mulai dari kecilnya ditanam, lalu dirawat dan dipindahkan lagi ke tempat tanahnya. Tapi sebelum itu dia dibuat ke polybag. Kalau dia masih kecil atau bibitnya masih kecil, maka dibuat di polybag. Kalau dia sudah besar atau sudah sedang lumayan tinggi, maka harus dibuat di tanah, dan itu menjadi tempatnya untuk berkembang biak atau melakukan perkembangannya. Oke. Dan juga sawit ini bertahan hanya sampai 25 tahun, dan 25 tahun itu sudah harus ditebang atau direplanting. Jadi masa sawit ini bertahan hanya sampai 25 tahun masa produksinya. Setelah 25 tahun sawit ini sudah mulai berkurang kualitasnya, maka harus ditebang atau direplanting namanya. Oke, kita masuk ke dalam perawatannya, yaitu mulai dari pemupukan.
pemupukan itu terdiri dari banyak pupuk. Yang pertama itu adalah dolomit. Dolomit itu berguna untuk menaikkan unsur hara di dalam tanah atau menaikkan pH di dalam tanah. Sebelum kita memupuk untuk buahnya, kita harus yang namanya melakukan atau menyuburkan tanah, yaitu dengan pupuk dolomit. Jadi pupuk dolomit ini adalah pupuk yang pertama kali diberikan kepada sawit supaya sawit dapat berkembang dengan baik. Jadi pupuk dolomit ini diberikan dosisnya selama 2 tahun, 2 kali setahun. Jadi dolomit diberikan kepada sawit 2 kali setahun, dan dosisnya itu yang baik untuk menaikkan 1 pH. Misalnya pH tanah itu sudah 5, kita mau naikkan menjadi 6, berarti naik 1 pH, berarti kita membutuhkan dolomit 3,66 ton per hektarnya. Jadi itu dapat dihitung per tiap pokoknya atau pohonnya berkisar 1,5 kilo. Jadi pupuk itu diberikan 1,5 kilo setiap pokoknya untuk pupuk dolomit. Nah, kita masuk ke dalam pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk yang untuk membuat daun menjadi hijau atau memberikan nitrogen kepada sawit sehingga sawit nampak lebih hijau, lebih rimbun, dan juga daunnya lebih lebat. Nah, pupuk urea ini sangat penting karena untuk mengangkut karbohidrat dan juga protein yang ada di dalam tanah. Jadi pupuk urea ini juga sangat penting dan diberikan itu minimal 4 kali 1 tahun. Jadi 1 tahun harus dilakukan yang namanya pemupukan urea. Nah, setelah dilakukan pemupukan urea, tetapi sebelum melakukan pemupukan, kita harus terlebih dahulu memberikan jarak kepada pupuk dolomit dan juga pupuk urea. Jadi pupuk dolomit ini jaraknya harus ada sebulan atau 3 minggu. Jadi tidak bisa kalau dolomit langsung pupuk urea, itu tidak bisa. Jadi kita harus memberikan jarak kepada setiap pupuk pemupukan. Lalu yang ketiga itu ada namanya pupuk MOP, dan itu pupuk yang sangat penting buat sawit karena itu untuk membuat buah lebih besar, lebih berat, dan juga membuat batang menjadi lebih kuat. Jadi ini juga merupakan pupuk yang sangat penting buat sawit. Dan kalau pupuk ini diberikan, maka perkembangan dari si buah sawit akan menjadi lebih baik dan juga buah akan menjadi lebih besar dan berat. Ya. Dan pemupukan pupuk MOP ini dilakukan minimal 3 kali 1 tahun, dan juga diberikan jarak kepada pupuk setelah pupuk dolomit, lalu urea, lalu ada namanya pupuk MOP ini, lalu diberikan itu minimal jaraknya juga 3 mingguan. Lalu setelah itu dilakukan pemupukan yang namanya MOP. Dan keempat itu ada namanya pupuk NPK atau pupuk NPK Mutiara. Ini juga merupakan pupuk yang sangat bagus, tetapi jika terlalu sering digunakan atau terlalu banyak digunakan, dosisnya bisa mengakibatkan fatal kepada sawit karena bahan kimianya yang cukup tinggi. Jadi kalau menggunakan pupuk ini harus lebih hati-hati. Jadi tidak bisa terlalu banyak, dia hanya diberikan sekisar 50 gram atau 100 gram, tidak bisa lebih dari itu. Pokoknya hanya 50 gram. Dan juga pupuk NPK ini kalau diberikan dia sekali, maka harus diberikan terus-menerus. Jadi misalnya pupuk ini bisa dibilang pupuk yang membuat sawit ketergantungan. Memang dia bagus untuk buahnya, terlihat lebih besar dan berat dan juga banyak.
buah-buahnya, tetapi itu juga kurang baik buat sawit karena terlalu memaksa perkembangan sawitnya. Oke, kita sudah selesai dalam pemupukan, dan itu ada namanya perawatan yang kedua, yaitu penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan maksimal itu 4 kali 1 tahun, dan juga penyemprotan ini dilakukan untuk mematikan atau menghilangkan yang namanya tanaman-tanaman gulma yang dapat mengganggu perkembangan sawit. Nah, kalau penyemprotan dilakukan lebih dari 4 kali juga akan mengakibatkan fatal buat perkembangan sawit. Dan juga penyemprotan ini tidak bisa dilakukan terlalu banyak, atau juga tidak bisa penyemprotan ini diberikan sampai menghabiskan setiap tanaman atau rumputan di sawit. Jika terlalu gersang atau tidak ada lagi rerumputan di sawit juga tidak baik buat si sawitnya. Pokoknya setiap gulma atau yang berbahaya buat si sawit harus disemprot. Kalau lain dari itu, misalnya rumputan yang tidak mengganggu, tidak usah disemprot, yaitu misalnya gulma atau tanaman yang dapat merusak perkembangan sawit. Ada berapa itu, misalnya ada namanya ilalang, terus pakis, terus ada namanya bebandotan, dan juga masih banyak lagi. Dan juga ada namanya itu hama atau pengganggu sawit juga, yang dapat merusak dedaunan dari sawit. Jadi ada namanya itu kumbang tanduk, tikus semak, dan juga ada namanya itu ulat api, dan itu juga berbahaya juga buat si sawit dan juga harus melakukan penyemprotan. Nah, kita sudah selesai ke dalam penyemprotan, dan juga ada lagi namanya penunasan. Penunasan itu dilakukan setiap kali 1 kali 1 tahun. Penunasan itu yaitu mengambil pelepah-pelepah dari setiap pohon. Nah, kalian bisa melihat teman-teman, ini namanya pelepah atau daun-daunnya. Ini pelepah. Jadi pelepah ini perlu juga ditunas atau diambil supaya tidak mengganggu perkembangan dari si sawit, dan juga membuat si sawit merasa terlihat rapi dan juga lebih baik perkembangannya. Dan dilakukan hanya 1 kali 1 tahun dan tidak bisa lebih dari itu. Dan ada namanya itu pengimasan, yaitu membuat tepi-tepian dari si sawitnya, memberikan tanahnya itu menjadi lebih lebar, atau di sekitar si sawit ini harus dibersihkan rerumputannya supaya tidak mengganggu si sawitnya berkembang biak. Nah, ada lagi namanya pemanenan, yaitu tahap terakhir, yaitu pengambilan dari buah-buah sawit. Jadi buah-buah sawit ini diambil atau dipanen itu 2 kali 1 bulan. Jadi 2 minggu sekali itu sudah melakukan pemanenan. Jadi masyarakat setempat sudah melakukan pemanenan itu 2 kali sebulan atau satu kali 2 minggu. Jadi masyarakat setempat itu sangat berantusias juga dalam menanam sawit ini, karena harganya yang saat ini cukup tinggi dan juga membuat masyarakat setempat menjadi antusias dalam merawat si sawit ini. Oke, kita sudah ke dalam
perawatan atau cara perkembangbiakan sawit, kita bisa melihat bahwa tanaman yang baik itu ya seperti tempat saya ini. Kalian bisa melihat bahwa tempat saya tinggal ini sawitnya juga termasuk sawit yang tumbuh dengan baik dan juga dengan rapi. Oke. Guys, ini ya namanya gulma, yang namanya itu adalah bambandotan yang dapat merusak kelapa sawit atau mengganggu perkembangbiakan dari kelapa sawit. Dan ini banyak banget nih, kalian lihat kan. Nah, ini juga ada namanya pakis, juga sangat mengganggu buat si kelapa sawitnya. Jadi ini harus dilakukan penyemprotan supaya tidak merusak si kelapa sawit. Nah, ini contoh cara menyemprot yang baik dan benar. Kalian bisa melihat. Disemprot dengan baik supaya si gulmanya si sawit ini mati atau tidak merusak perkembangbiakan si sawitnya. Oke. Saya mau menunjukkan cara memupuk yang baik dan benar, yaitu dengan cara menaburkan pupuknya sekeliling pohon kelapa sawit, tetapi dengan jarak 1 meter, dan pemupukan sebaiknya dilakukan musim hujan, karena dengan musim hujan dapat memudahkan si pupuknya tadi larut dan memudahkan si pohon sawit menyerap si pupuk tadi dengan cepat. Nah, ini teman-teman, kalian bisa melihat ini adalah contoh dari buah sawit. Nih, kalau dia masih berwarna hitam, itu artinya buah sawit belum bisa diambil atau belum matang. Jadi yang sawit yang matang itu berwarna kemerah-merahan dan juga atau kecoklat-coklatan juga sudah bisa. Ini karena dia masih hitam, jadi itu tidak bisa dipanen atau diambil. Nih, kalian bisa melihat kan masih hitam, jadi belum bisa dipanen. Oke.